Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angga Wahyu Wibowo, tutor di mata kuliah algoritma dan pemrograman. Di web keempat ini saya menggunakan aplikasi di luar UT karena terkendala jaringan dan koneksi. Saya akan mereview ulang materi di algoritma dan pemrograman dari bab 1 sampai terakhir dan beberapa tugasnya. Ya, di inisiasi tutorial kedua, ini kita sudah mempelajari terkait struktur dasar algoritma, ya, yang terdiri dari beberapa jenis algoritma seperti algoritma sekuensial, algoritma seleksi, algoritma perulangan, gitu ya. Lalu di inisiasi tutorial kedua, kita sudah mempelajari terkait flowchart, penggunaan flowchart, definisi flowchart, lalu ada keuntungan menggunakan flowchart, simbol-simbol dalam flowchart. Ada beberapa simbol yang digunakan, lalu ada pedoman dasar untuk membuat flowchart, dan diberikan contoh. Kemudian di inisiasi tutorial keempat, kita menggunakan mempelajari namanya pseudocode. Pseudocode ini adalah penggunaan kata dan kalimat yang dimengerti oleh orang atau programmer menggunakan bahasa yang dimengerti. Salah satunya adalah bahasa Inggris. Ya, di sini ada cara menulis dan struktur pseudocode, kemudian contohnya. Lalu di inisiasi tutorial kelima, kita mempelajari terkait pengantar Java, yaitu tren dari Java, sejarahnya Java, konsep pemrograman Java, konsep pemrograman ada terstruktur dan OP, kelebihannya, kelemahannya, kemudian bagaimana object oriented programming itu dijelaskan di bahasa Java, ya, OP dengan objek, apa itu kelas, gitu. Lalu di inisiasi tuton ketiga, sorry, di ya kita mempelajari struktur program Java, kemudian diberikan contoh menggunakan komentar, ya, ada terdiri dari beberapa komentar yang digunakan untuk kode, lalu ada package, bagaimana kita mempelajari package, kemudian import, ya, kemudian ada kelas, bagaimana contoh dalam kelas menggunakan Java. Lalu di inisiasi 7 ini kita mempelajari terkait tipe data dan variabel di kegiatan belajar 1 dan kegiatan belajar 2 ini operator Java. Tipe data dan variabel ini terdiri dari tipe data primitif dan tipe data reference. Tipe data primitif dijelaskan dan tipe data boolean itu bagaimana. Tipe data primitif terdiri dari byte, short, integer, long, kemudian tipe data primitif real, tipe data reference ada dari kelas, array, dan interface. Seperti itu. Lalu variabel ini terdiri dari variabel lokal, instan, statik, nah itu variabel lokal, itu variabel instance. Kemudian dijelas seperti itu. Lalu di inisiasi tuton kode 8 mempelajari terkait operator Java. Pengertian operator itu bagaimana, ekspresi itu bagaimana, operasi operator aritmatika dalam Java, contohnya operator array, dan di dalam Java itu seperti apa, dan operator penugasan itu seperti apa, operator relasional dan logika, lalu ada ternary, gitu ya. Kita sudah membahas di pertemuan sebelumnya. Lalu di inisiasi tuton ke-9 ada namanya perulangan, ada pengertian perulangan, kemudian perulangan menggunakan while, perulangan menggunakan for, ya, bagaimana perulangan menggunakan dual, seperti itu.
Lalu di inisiasi tutorial ke-10 kita ada kondisi atau pengambilan keputusan, yaitu if, ada contohnya if else dan contohnya, lalu switch case dan contohnya, seperti itu. Di inisiasi tutorial 11 kita mempelajari terkait array, bagaimana array itu bekerja, dan pengertiannya, poin pentingnya bagaimana array satu dimensi dan multidimensi itu bagaimana, kemudian ada passing array juga. Di inisiasi tutorial ke-12 kita belajar terkait array dan metode, khususnya metode ya, ada pengertiannya, cara membuat metode, metode contoh, memanggil metode ya, memanggil metode untuk bagaimana metode ini tidak mengembalikan nilai, lalu mengembalikan nilai ini bagaimana, contohnya seperti overloading, itu sudah dijelaskan, review. Lalu di inisiasi tutorial ke-13 kita belajar terkait exception atau exception. Ya, eksepsi adalah peristiwa yang menyebabkan program jadi tidak normal atau error. Penyebabnya masukan data tidak valid, file yang dimaksud dalam kode program tidak ada, memori yang tidak didefinisikan, dan banyak lain sebagainya. Kategori error yaitu compilation error, runtime error, dan logic error. Compilation error ini terjadi kesalahan sintaks, semantik, kemudian cascading. Ya, contohnya seperti ini. Lalu untuk compilation error itu kesalahan semantik. Kalau sintaks seperti ini, semantik ini salah secara logis, logiknya ini tidak terjadi error. Lalu ada kesalahan cascading atau kesalahan yang terdiri dari ambiguitas. Ya. Eksepsi kategori runtime error ini terdiri dari kesalahan yang tidak ditampilkan pada saat mengkompilasi program. Kesalahan terjadi pada saat program sudah dioperasikan. Lalu eksepsi logic error yaitu kesalahan yang sudah lolos dari kesalahan sintaks atau semantik. Program berhasil dikompilasi pada saat runtime tidak ditemukan kesalahan pada keluaran tidak sesuai yang diinginkan. Seperti ini. Contohnya. Ya, penanggulangan kesalahannya ada kita menggunakan 4 cara, try catch yang bersarang, try catch banyak, dan try catch finally. Try catch ini seperti ini ya, jadi untuk menanggulangi atau meminimalisir error, ya contohnya seperti ini. Penanggulangan cache bersarang itu di dalam try catch ini masih ada try catch yang lain. Contohnya seperti ini ya. Lalu try catch banyak juga bisa, dan try catch finally ini juga satu blok dalam penanganan kesalahan yang akan dijalankan baik error maupun tidak, seperti itu. Statement true juga, yaitu penanganan kesalahan ya. Lalu di inisiasi tutorial ke-14 ini terdiri dari menjelaskan terkait kelas string ya. Kelas yang diturunkan dari Java menangani deretan karakter, mempunyai jumlah metode yang berguna untuk memanipulasi string sendiri. Misal, mengubah huruf kecil menjadi huruf kapital, menggabung karakter atau string, memanggal string dari depan, tengah, atau belakang. Seperti itu. Contohnya seperti ini, ya. Jadi, untuk mengetahui panjang string, metode value of untuk mengubah berbagai jenis tipe data menjadi nilai string. Value of tipe datanya seperti apa? Merubahnya. Ya, ini merubah value dari sebuah string. Lalu yang terakhir di inisiasi tutorial ke-15 kita belajar terkait kelas string buffer dan kelas math. Ya. Kelas string buffer itu kelas yang diturunkan dari library yang ada di objek Java. Kelebihan dari kelas string buffer selain bisa memodifikasi string yang ada di dalam
Buffer string. String buffer memiliki fitur kapasitas bisa otomatis melebar selama acuan ketentuan Java memenuhi. String buffer tidak perlu mengalokasikan buffer array internal baru. Jika buffer internal meluas, maka secara otomatis dibuat lebih besar. Seperti itu. Ini metode append untuk menambahkan nilai pada string buffer. Contohnya seperti itu. Metode insert menyisipkan string. Contohnya seperti ini ya. Lalu metode replace untuk mengganti atau menimpa ya. Menimpa. Contohnya seperti ini. Metode delete ini untuk menghapus satu atau lebih string dalam string buffer seperti ini. Contohnya, kita lihat. Metode reverse ini membalik kata, ya. Sebentar. Ya, ini untuk membalikkan katanya. Lalu substring memotong string ini jadi kata tertentu, tergantung mau dipotong seberapa. Classmath adalah turunan dari Java berisi metode untuk melakukan operasi numerik dasar seperti trigonometri, logaritma, akar kuadrat, bahkan eksponensial sekalipun. Ya, metode absolut adalah mengembalikan sebuah nilai bernilai mutlak atau absolut di berbagai tipe data seperti integer, long, float, dan double. Seperti itu. Metode max adalah mengembalikan nilai terbesar dari dua variabel yang diadu. Metode min mengembalikan nilai terkecil dari dua variabel parameter yang diadu. Ya, contohnya ada di sini. Nah, kemudian ada metode round mengembalikan integer, long, double. Di dalamnya terdapat sebuah nilai, lalu dikembalikan ke dalam nilai pembulatan yang terdekat. Ya, seperti ini. Metode SQRT mengembalikan nilai akar kuadrat. Ya. Metode ini mengembalikan nilai akar pangkat 3. Metode log untuk mengembalikan logaritmik basis E. Metode sin untuk mengembalikan nilai sin, ya, serta contohnya. Gitu ya. Terima kasih. Kemudian kita cek di UT-nya. Ya, harapannya teman-teman segera menyelesaikan semuanya sebelum masa akhir. Kita aja. Baik, begitu web keempat ini saya hanya mereview sekilas saja. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang.